Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Febrianur dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Lebih tepatnya, saya berasal dari lokal A. Nah, jadi saya di sini ingin menjelaskan mengenai konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, jadi teman-teman, kalau kita bicara soal manusia, sebenarnya bukan sekedar bicara tentang fisik atau tubuh saja, tetapi juga tentang asal-usul, tujuan hidup, dan peran manusia di dunia ini. Kemudian, karena itu manusia bisa dipahami dari berbagai sudut pandang, seperti agama Islam, ilmu pengetahuan, filsafat, dan filsafat pendidikan Islam. Nah, dari masing-masing sudut pandang ini, kita akan melihat manusia itu makhluk yang sangat kompleks dan istimewa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah manusia menurut perspektif Islam. Nah, di dalam Islam, manusia ini bukan makhluk biasa. Manusia juga disebut sebagai makhluk yang mukallaf. Apa sih mukallaf ini? Artinya mempunyai tanggung jawab hukum. Kemudian manusia juga disebut sebagai makhluk mukarram yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian manusia juga disebut sebagai mukhayyar, yang artinya diberi kebebasan dalam memilih. Dan yang terakhir, manusia juga bisa disebut sebagai khalifah, yang artinya wakil Allah di muka bumi. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha yufsidu fiha wa yusfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, artinya manusia hidup di dunia ini bukan tanpa tujuan, tetapi untuk memakmurkan, menjaga dan mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab. Allah juga memberikan akal sehingga manusia bisa membedakan baik dan buruk, benar dan salah. Inilah yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, manusia menurut perspektif ilmu pengetahuan. Kalau dilihat dari sisi sains, manusia ini dipahami melalui proses biologis. Menurut Profesor Kate Moore, seorang ahli embriologi, perkembangan manusia ini dimulai dari zigot, kemudian embrio, lalu janin, dan setiap tahap memiliki ciri biologis yang jelas, atau lebih jelasnya seperti ini teman-teman. Jadi manusia ini terbentuk melalui yang pertama itu pertemuan sel sperma dan sel telur. Kemudian dari situ terbentuklah zigot. Nah, zigot ini membelah diri, kemudian berkembang menjadi embrio. Setelah berkembang menjadi embrio, lalu tumbuhlah menjadi janin hingga lahir. Dan seperti kita sekarang ini. Kemudian proses ini menunjukkan bahwa manusia juga adalah makhluk biologis. Namun dalam sains teori lain yang ditemukan seperti teori evolusi Darwin mengatakan bahwa manusia ini berasal dari makhluk hidup kera. Namun banyak peneliti fosil tidak menemukan bentuk transisi yang jelas. Kemudian beberapa teori evolusi belum bisa dibuktikan secara sempurna yang teori Darwin tadi. Artinya, sains memang menjelaskan bagaimana tubuh manusia berkembang, tetapi belum mampu menjelaskan sepenuhnya makna dan tujuan hidup manusia. Kemudian, pandangan yang ketiga, manusia menurut perspektif filsafat. Menurut Demokritos, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Dan menurut Aristoteles juga manusia adalah thinking animal, yaitu hewan yang berpikir. Artinya, manusia memang punya kesamaan dengan hewan.
seperti makan, minum, dan berkembang biak. Tetapi manusia memiliki akal dan kesadaran. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Jadi hewan di sini bukan bukan sebagai hinaan, tetapi manusia masuk dalam klasifikasi hewan. Dalam filsafat juga dikenal manusia ini sebagai Homo sapiens, yaitu makhluk yang berpikir. Kemudian yang kedua adalah Homo religius, yang artinya makhluk yang memiliki agama. Kemudian jadi manusia bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga makhluk yang mempunyai moral dan spiritual. Kemudian yang terakhir, konsep manusia dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, bagian penting dalam pandangan filsafat pendidikan Islam, dalam filsafat pendidikan Islam, manusia ini dipandang sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa. Kenapa? Keistimewaan ini terlihat dari karena manusia mempunyai akal, kemudian hati dan ruh, serta tanggung jawab yang besar yang Allah amanahkan kepada manusia. Karena itu, manusia tidak bisa hidup berkembang dengan baik tanpa pendidikan. Kemudian, di dalam Al-Quran, manusia itu dijelaskan lewat 3 konsep utama. Yang pertama, manusia sebagai anas atau makhluk sosial. Jadi, manusia diciptakan untuk hidup bersama, saling mengenal, dan saling membutuhkan. Hal ini sejalan dengan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang intinya Allah berfirman bahwasanya manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Dari ayat tersebut juga kita dapat mengambil kesimpulan arti yang mana manusia itu tidak bisa hidup sendiri dan pendidikan harus menanamkan nilai sosial, toleransi, serta kerjasama. Kemudian yang kedua, manusia juga dikenal sebagai al-bashar, yang artinya makhluk biologis. Mengapa hal tersebut disematkan kepada kita sebagai manusia? Karena kita mempunyai kebutuhan fisik seperti makan, minum, menikah, dan istirahat. Para nabi pun sebagai manusia sama seperti kita, mempunyai kesamaan dalam biologis. Kemudian yang terakhir adalah manusia sebagai al-insan atau makhluk yang utuh. Maksudnya al-insan ini menggambarkan manusia secara lengkap, mempunyai jasmani, mempunyai akal, hati, serta spiritual. Yang mana dari hal tersebut manusia itu mempunyai potensi, bisa menjadi baik, bisa juga menjadi menyimpang. Karena itu pendidikan Islam hadir untuk membimbing dan mengarahkan potensi tersebut agar manusia sejalan dengan perintahnya. Jadi teman-teman, dapat kita simpulkan dari penjelasan yang saya jelaskan tadi mengenai 4 perspektif tentang manusia, bahwasanya Islam memandang manusia itu sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Kemudian yang kedua, menurut ilmu pengetahuan atau sains, memandang bahwasanya manusia adalah makhluk biologis yang dapat berkembang. Kemudian yang ketiga, menurut filsafat, manusia adalah makhluk yang berpikir dan bermoral. Kemudian yang terakhir, menurut filsafat pendidikan Islam, manusia adalah makhluk yang utuh yang harus dikembangkan secara seimbang. Nah, maka dari itu, tugas pendidikan Islam bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu, tetapi juga membentuk manusia-manusia yang seutuhnya. Maksudnya seutuhnya di sini adalah beriman, berakal, berakhlak, dan bermanfaat bagi sesama. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.